ikut beda masdar iqbal. La iqbala lahu. Itu la iqbala lahu. Oh, ini berarti tafsir. madhep. Masdar dari iqbal yuqbilu. Orang yang semadep je lah nerima, setak madep tak nerima. Artian menerima berarti la qabulah gitu. Baru tak jelas. Orang yang hartanya itu sering diuji, itu berarti tidak apa ya? Tak ngaco. Nah, tak ngadep artinya dari segi harta lah. Hak-hak dari segi harta itu lam yukbil apa yukbal. Sedangkan secara tak langsung pula bagi orang yang sering sakit-sakit mungkin ketaatan ya mungkin apakah bisa itu dimasukkan seperti itu contoh-contoh yang seperti itu apakah bisa dimasukkan penjabaran Apakah orang sakit itu karena dosanya? nah karena sering kita tidak tepat di dalam masalah ubudiyah Sakit Fir'aun. Berarti Fir'aun. iya sakit. Lagi beneran ya. Kau dosa. ilong bolong geser Mun bagi sebener kene peningkatan. Sekarang bener lah enggak. Agar keterangan sakit termasuk kafarah dari dosa. wa nufus alladziina la taqatu bi'akhirih wal qawtu bisalasili isti'aratu lalu qawtu nuntut menuju Allah dengan menggunakan rantai kata bisalasil itu adalah isti'arah hasanatun kata pinjaman. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu sunnatullah azza wa jalla istida'ul ibadi li ibadati bisa'atil arzak wa dawamil mu'afati liyarji'u ilaihi bi ni'matihi. Sunnahnya Allah atau kebiasaan Allah adalah mengajak atau menuntut para hamba untuk ibadah kepada Allah dengan saati rizkinya dilapangkan, dawamil mu'afati kesehatannya terpelihara, liyarji'u ilaihi supaya hamba-hamba tersebut merujuk berpulang kepada Allah karena nikmatnya. Fa illam yaf'alu, jika tidak rujuk mereka, ibtalahum bisarra'i wad dharra' la'allahum yarji'un, maka Allah Ta'ala memberikan bala yang tadi disebut salah silil imtihan. Bisarra' bentuknya berupa asarra, kelapangan, wad dharra' dan kesulitan. La'allahum yarji'un, dengan harapan atau supaya mereka bisa rujuk atau kembali kepada Allah. Lianna muradahu azza wa jalla ruju'ul ilaihi, karena kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah azza wa jalla adalah berpulangnya hamba kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Yang mau mesti pulangnya pada Allah, yang tak mau juga sama. Tapi ujian kan belum tentu seperti ini.
Ini kan narasinya kan begini ya, pemahaman saya. Orang itu diajak oleh Allah dengan dua cara. Jadi pertama oleh Allah diberi nikmat agar dia taat. Jadi tujuannya sama sebenarnya. Diberi nikmat agar taat. Kalau diberi nikmat gak taat, maka diberi ujian. Jadi hanya menunjukkan bahwa ada dua cara Allah menarik hambanya. Nah, dan ini tidak bisa tidak bisa dipukul rata. Lalu kebalikannya, kalau diberi ujian berarti itu sebagai peringatan, misalnya sebagai ajakan yang keras dari Allah. Tidak seperti itu, karena Allah itu ya dua-duanya sebenarnya ya ajakannya. Hanya ya diberi nikmat itu ajakan, diberi musibah itu ajakan juga, tapi kan agak ekstrim ajakan. Jadi biasanya kalau tidak mau opsi yang pertama, maka diberi opsi yang kedua. Mun alus tak gelem. Nah, menalus tak gelem. Ini kasar. Asal Kata-kata kasar kan sakit kapi. Sakit kapi lah gara-gara. Nah, karena nggak mau. Anda kan mau Ya cek bener kan nyaman. Tak gelem ya teh ya. Nah, sakit, sokong sakit. Nah, yang kedua itu kan karhan. Yang pertama yang gelem itu tau. Jadi pertama itu kok gelem. Iya, apa saya permen tak gelem, teret sekali. Seromong tuh bener-bener nyaman. Tak gelem kayak sampai tahu. anak sampai tokol. Iki gara-gara tak gelem, mana kan gelem tak sampai tokol. Kayak sekolah bener-bener nyaman. Tokol bukan karena benci ya, karena iya diajak. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala berikan kemudahan supaya menghadap. Bila dengan kemudahan tidak menghadap, maka diberikan imtihan supaya menghadap. Lihat nilai sih begini. Nggak efek jod sabar dia. Tergantung keadaan. Negara contoh istilah itu karena efek pun menyebutkan yakni al-muqtabi li iqbalil murid, menghadapkan sang murid ala roti. Itu berapa menit sebenarnya? Syukurinnya amat fakat ta'arrada lidzawaliha. Barang siapa tak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, berarti dia menuju hilangnya nikmat. Fakat ta'arrada lidzawaliha, berarti menuju hilangnya nikmat. Wa man syakaraha faqad bayyanaha bi iqaliha. Barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, faqad bayyanaha, berarti dia telah mengikat dengan alat ikatnya nikmat tadi. Jadi alat ikatnya berupa syukur. Jago lihat pada ini. Kita elak. Syukur ni'amin mujibun li baqaiha. Mensyukuri nikmat itu mewajibkan atau menetapkan tetapnya nikmat. Wa ziyadah dan bahkan bertambahnya nikmat. Wa kufranuha, mengkufuri nikmat. Wa adabu syukriha, dan tidak mensyukuri nikmat. Mujibun li zawaliha wa tisoliha, itu mewajibkan hilangnya nikmat atau menetapkan hilangnya nikmat. Bahkan wa tisoliha, terpisahnya nikmat. Hilang. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Maklum. Wa qala Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah apa yang ada pada sebuah kaum sampai mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ai idza wayya ma bi anfusihim min at-ta'at, yaitu apabila mereka mengubah apa yang ada pada mereka ketaatannya, ya taat mereka berubah. Wa hiya syukur ni'am, yang maksud taat adalah mensyukuri ni'am. Ghayyarallahu ma manna, Allah Ta'ala akan mengubah apa yang Allah Ta'ala berikan pada mereka minal ihsan wal karom, yaitu ihsan dan karomnya Allah akan diubah. Kemudian wajitamaat hukamaul arab, kebetulan atau mereka para hukamaul arab itu kompak sepakat, bahkan dua aja ala ghairi lafdh pada lafaz ini syukur ni'am Faqalu, mereka berpendapat as-syukru qaidun ni'ami, syukur itu adalah pengikat nikmat. Wa qalu, dan mereka mengatakan as-syukru qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud, syukur itu adalah pengikat pada nikmat yang ada, wa saidun lil mafqud, dan juga syukur itu adalah memburu nikmat yang belum ada. Wakana yuqalu, dan dikatakan an-ni'amu idza ru'yat bi syukri fa hiya atwaqun, nikmat-nikmat bila dipelihara dengan syukur fa hiya atwaqun, maka nikmat itu berubah menjadi kalung. Wa idza ru'yat bil kufri, jika nikmat-nikmat yang ada itu dipelihara dengan kufur, mengingkari nikmat itu, fa hiya aghlal, maka nikmat tadi berubah menjadi aghlal, belenggu atau apa namanya, berkot. Wa syukru ala salasati awjuhin, syukur itu ada tiga cara, tiga macam. Pertama syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua syukur bil lisan, syukur dengan mulut. Yang ketiga syukur bisa iril jawareh, syukur dengan anggota badan. Fasyukur qalbi, yang dimaksud syukur dengan hati adalah ayaklama annan ni'amah kullaha minallah, yang ia ketahui bahwa sebenarnya nikmat semuanya itu datangnya dari Allah. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, apa yang ada pada kamu yaitu nikmat-nikmat itu sebenarnya dari Allah. Itu syukur qalbi. Wa syukur lisan, ada yang kedua syukur dengan lisan adalah as-sana 'ala Allah, memuji kepada Allah. Wa kathratul hamdi, dan banyaknya memuji. Wal madhi lahu, dan yang memuji ngalap. Wa yadkhulu fihi at-tahaddusu bin nikmat, dan disamakan dengan memuji Allah adalah at-tahaddus bin nikmati, menceritakan nikmat-nikmat bin ni'am. Wa idharuha wa nasruha, menampakkan nikmat-nikmat, wa nasruha, dan menyebarkan nikmat-nikmat. Itu termasuk syukur bil lisan. Qala Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surat At-Duha. Wa qala Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu, tadzakkaru an-ni'amah fa inna tadzakkuraha syukur, ingat-ingatlah nikmat-nikmat, karena mengingat nikmat itu adalah syukur. Wa min syukri lisan, kemudian yang kedua syukur lisan. Ayo dong.
Syukrul wasaid itu mensyukuri perantara. Bisana yang lain dengan memuji perantara tersebut. Wa du'a ilahum dan mendoakan yang menjadi perantara. Orang berarti. Wa fi haditsin Nu'man, terdapat dalam hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Wa man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Barang siapa tidak bisa mensyukuri orang lain kepada manusia, lam yaskurillah, maka dia pun tak akan bisa mensyukuri Allah. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, askarun nasi lillahi askaruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Wa sayakal kalam ala al-makna fi akhir kitab, dan pembicara masih akan datang terkait masalah ini di akhir kitab nanti insyaallah taala, inda kalamil muallifi alaihi, ketika muallif membicarakan kepada makna ini. Selanjutnya syukur sairil jawarih, yang ketiga syukurnya anggota badan adalah ayak malah bihal amalah sholihah. Hamba beramal dengan anggota badan tersebut amal-amal yang soleh atau amal yang soleh. Jadi hamba melakukan amal yang soleh itu bentuk syukur dengan anggota. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai ala Dawud, keluarga Dawud, syukur sebagai syukur. Faja'ala al-amala syukra, maka Allah Ta'ala menjadikan amal itu sebagai syukur. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qoma, diriwayatkan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qoma, sesungguhnya kanjeng Nabi itu qoma, mendirikan sholat malam. Qoma, jumeneng malam. Hatta intafaqat qadamahu, sampai kedua kakinya membengkak. Faqila lahu, maka diucapkan, dipertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal demikian sampai kaki membengkak? Padahal Allah Ta'ala telah mengampuni apa yang sudah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa. Jadi dosa Nabi yang sudah dan yang belum itu sudah diampuni. Mengapa repot-repot masih dia mulai sampai kakinya bengkak? Faqalah, maka kanjeng Nabi menjawab, afala aku abdan syakur. Apakah saya tidak boleh jadi hamba yang banyak syukur? Wa sa'ala rajulun Aba Hazim, dan ada seseorang bertanya pada Aba Hazim. Faqala lahu, maka dia mengatakan kepada Abu Hazim, ma syukrul aini, apa yang disebut syukurnya mata? Qala, dijawab, idza ra'aita bihi ma khairan a'lantahu wa idza ra'aita bihi ma syarran satartahu. Jika kau dengan kedua mata melihat kebaikan, kamu tampakkan kebaikan tersebut. Dan jika kau dengan kedua mata melihat keburukan, satartahu, kamu sembunyikan keburukan tersebut. Qala fama syukrul udhunain,
dilanjutkan, maka kemudian apa itu syukurnya dua telinga? Qala dijawab, ira sami'ta bihi khairan, jika kamu mendengar dengan kedua telinga kebaikan, wa aitahu kamu tampung kebaikan tersebut. Wa ira sami'ta bihi masyarran, jika kamu mendengar dengan kedua telinga itu keburukan, dafantahu kamu kuburkan kejelekan tersebut, keburukan tersebut. Jadi di tanah agar tak kelihatan. Dilanjutkan fama syukrul yadain, maka apa itu syukurnya kedua tangan? Qala la ta'khud bihima ma laysa laka bihi, jangan kau ambil apa yang bukan hakmu. Wala tamna haqqan huwa lillahi fima, dan jangan kamu larang hak yang mana hak ini milik Allah di kedua tangan. Jangan kamu simpan hak tersebut, tidak kamu tunaikan yang merupakan hak. Qala dilanjutkan fama syukrul batni, apa itu syukurnya perut? Qala yakuna asfaluhu sabran wa alahu ilman, yaitu bagian bawah perut isilah dengan sabar, wa alahu ilman, dan paling atasnya perut isilah dengan ilmu. Jadi bila perut kosong kita sabar, bila perut kita terisi maka kita harus punya ilmunya. Ilmunya ngisi orang. Ilmunya Itu perut hati. Mana perut? Qala fama syukrul farji, dilanjutkan apa itu syukurnya farji? Qala dijawab, karena qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu kepada farjinya menjaga, illa ala azwajin, kecuali kepada keluarganya atau istrinya, auman malakat aimanuhum fa innahu ghairu malumin, atau hamba-hamba yang ada dalam kepemilikannya. Kalau demikian fa innahu ghairu malumin, maka mereka itu tidaklah terhina. Udah lagi bulog. Qala fama syukur rijlaini, lalu kemudian apa itu syukurnya kedua kaki? Qala itu aita syai'an wa battahu istakmaltahu ma fihi, jika kamu melihat sesuatu lalu kamu kepingin kepadanya, maka kamu menggunakan kedua kakimu menuju syai'an. Wa in ra'aita syai'an faqattahu, jika kamu melihat sesuatu yang kamu benci, kafaftahu, kamu menahan kedua kakimu an-amalihi, untuk melakukan syai'an tersebut. Wa anta syakirun lillahi ta'ala, dan kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Fa'amma man syakara bilisani, penjelasan diulang dari pertama. Adapun orang yang syukur dengan lisan, walam yashkur bi jami' a'dha'ihi, dan tidak bersyukur dengan semua anggota badannya, famatalu kamatali rajulin lahu kisaun, maka gambarannya sama dengan seseorang yang memiliki kisaun. Kisah selimutnya kempul. Fa'akhadha bi tarafihi wa lam yalbasu, maka dia pegang ujung kisahnya tapi dia tidak memakainya. Falam yanfa'hu dzalika minal har wal barak, maka pakaian tersebut tak akan memberi manfaat baginya dari kepanasan, juga dari kedinginan, serta dari salju dan hujan. Wa ajma'ul ibarati syukri, kalimat paling mengumpulkan kepada syukur adalah qaulu man qala, yaitu ucapan seseorang yang mengatakan asyukru ma'rifatun bil jannah wa dzikrun bil lisan.
Syukur itu adalah kemakrifatan yang ada di dalam hati. Wa dzikrun dan ucapan yang diucapkan dengan lisan. Wa amalun dan amal bil arkani dengan anggota badan. Wa qadrul lazim min syukri ni'ami, sedangkan seukuran pasti dari mensyukuri nikmat adalah ungkapan yang disebutkan oleh Al-Junaid hina sa'alahu Sari ketika ditanya oleh As-Sari As-Sakoti radhiyallahu anhu. Diriwayatkan qala Al-Junaid, kuntu baina yaday Sari, saya berada di sisi As-Sari As-Sakoti, wa ana ibnu sab'in, dan saya berumur 7 tahun. Jadi Junaid itu muridnya Sari. Wa baina yadayhi jama'atun, di kanan kirinya As-Sari itu banyak orang. Yatakallamuna fi syukri, yang membahas tentang syukur. Faqala, kemudian As-Sari mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai pemuda, masyukru, apa itu syukur? Fakultu, maka saya katakan, Allah yuksallahu bini'amihi, yaitu tidak memaksiat, tidak berlaku maksiat pada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Faqala, kemudian dinilai, yusaku ayyakun alhamduka minallahi lisanaka, hampir saja dikatakan bahwa bagianmu dari Allah hanya lisan. Fala azalu abaki ala hadil kalimat, maka saya selalu menangisi kalimat ini. Jadi saya hanya berbagian lisan saja. Mun Allah ya'si tadi maf'ul. Allah ya'si Allah. Khauf min wujudi ihsanihi wallahu a'lam. Saya telah syukur bil bil farji. Rijla ini. Nah ini kami ya, mengkaki seneng mungwa jalan. Berarti mengseneng jaga sere seneng orkes mungwa jalan, mungka seneng tak usah. Mungkin mah Syukur rijla ini. yang mengindikasikan ke orkes itu pun gimana? Kok mengkaki seneng? Ini kok. Tapi pengertiannya di sini bukan untuk maksiat. Nah ya, kok enggak gitu? Enggak, ini terjemahnya bukan untuk kemaksiat. Senangnya itu bukan senang kemaksiat. Jadi yang kemaksiat itu enggak usah dibahas. Bukan di situ arahnya. Ayat malah biar al-amal as-soleh. Wa syukur sayyidul jawari ayat malah biar al-amal as-soleh. Kalau tadi ayat di atas itu, qala Allah Ta'ala i'malu ala Dawud syukran. Itu syukran itu punya saya jadi maf'ul li ajli. Kalau saya pahami, i'malu, beramalah kamu semua ahli Dawud, karena amal tadi itu syukron, karena bersyukur. Kalau saya pahami dari terjemahnya Pak Rahib, beramalah kamu ahli Dawud syukron ing syukur. Disuruh beramal, apa suruh jadikan amalnya itu sebagai syukur? Apa sama Pak? Faja'alal amal syukran. Kemudian Allah menjadikan amal itu sebagai syukur. Gimana? Ini sampai li ajli apa maf'ul bih? Maf'ul bih. Enggak, li ajli apa? Itu maf'ul lah. Ain itu li ajli. Ya jelas. Pak Matur, gimana Pak Matur? Ajli. Pemahamannya Oh, apa? si syukron. Syukron. Oke. Krono. Syukur. Maksudnya beramallah kamu ahli Daud. Krono syukur. Apakah beramallah kamu pada syukur, apa begitu?
sebagai bentuk syukur. Ya kan dia jelas. Berbuatlah, beramallah sebagai bentuk syukur. Jadi amal itu bentuk syukur. Syukrul jawareh. Syukur jawab. Wajallallah al-amala syukron. Pas syukru miki pada telo minta cukup syukur jaware. Wong hati ya jaware. Lisan yo jaware. Jawareh. Koda satu aja. Miki pada telo ya akhirat jaware. Sing lisan hati ya jaware. Berarti benih bapak. Bener semandegan ate. Luka berdarah, namun hati tidak. Bisa jadi mendegan ate. Hah? Bisa jadi bener semandegan ate. Tentu kita sadar punya anak, tapi anak tak perhatian, tak sekolah, tak lain. Tapi sadar sih anaknya amanah dari Allah. Berarti apa namanya? Jawarene lo ya no. Tak digunakan. Tapi adu lagi. Nah, menadu ini ke Bil kolbi. Lisan masuk ke dalam kolbu. Bil batinnya. Jaware. Jawari itu anggota tuh. Bisa enggak tahu ya. Bisa. Kita apa juga Mendoakan ke jawari. kita juga umpamanya batinnya jaware. Jawareh, bi apa? Batinnya Ini. Jawari itu mewakili tindakan, bukan ucapan. Pembuktian. Ya. ucapan bukan tindakan. Ini. Bukan ucapan. Beda, kan beda. Tindakan itu perbuatan. Kalau lisan itu ucapan. Oke Pak Mau, seperti rukun sholat itu ada kolbi, ada fi'li, ada kauli. Kauli itu dengan lisan, kolbi dengan hati, niat. Terus fi'li dengan Gerak. jawab. Ayo minta jaware bae juga. Kita jawab. Berarti ini apa ajar rukun anu. Rukun sholat itu kolbi cuma niat. Semuanya termasuk jaware. Syukur dohir batin. Syukur dohir batin ini terinci ini. Yang tazakkaru ni'am itu apa itu? Eling-eling ni'am. Tazakkaru ni'am fa inna tazakkaruha syukron. Artinya mengingat nikmat yang Termasuk datang padamu, bukan mengungkit-ungkit. Langki, apa itu bukan serasi dipaskan dengan fadis itu. Artinya bukan mengingat, menutur, ngebala seneka. Bi nikmati rabbika fahaddis. Engke ceritakanlah kan seneka. Suruh ceritakan kok malah diingat-ingat. Artinya kamu jangan melupakan nikmat. Hadis itu. Kalau hadis itu menceritakan. Enggak nih. katanya Mungkin enggak bisa keluar syukur. kata-kata fadis yang disuruh ceritakan itu bukan nikmat-nikmat yang uang, mobil. Takut yang diceritakan itu nanti kan Hasan. ya bisa. Berarti nikmat apa yang Nah, katanya Pak Kusbah itu seperti ilmu isi kandung Al-Qur'an. Nah, itu kan menikmat golongan besi tak boleh. ya takut yang nggak punya uang gitu kan. Nah, ada pengaruh. Ada yang berpendapat seperti itu. Berarti Ya Pak nggak ada dampak yang waladina hum li furujihim. Pasnya tadakkaru itu. Hurufnya tadakkaru itu pasnya menceritakan apa? Iling mengingat. Iling menfahatis menceritakan. Pada farji. Illa ala azwajihi. Dari anuna Walladzina fi Kela waladina seanu dek Kanjeng Nabi ini kak illa ila ala Sahabat. azwajihim. Oh, ya. Azwaj itu Yang mana? kan yang jadi zauju. kenapa Kanjeng Nabi kamu kok sampai
masih sholat Bisa sedangkan masuk kamu bini. udah Bisa diampuni. masuk ke bini. Sayyidah Aisyah itu. Oh, saya Fakila lah yang Iya, mengatakan itu itu Pak saya menggui. apakah malaikat apa sahabat itu saya laki. tak tahu. Ala azwajihim. Ya sholat di Ke bini. rumahnya itu. Illa ala Makanya kecuali fakir ke bini. yang fakolat langsung tahu. Ini Itu resmi. untuk korelasinya apa ya? Yang hadis itu itu menartikan ini orang askarun nasi billahi askaruhum linnas. kecuali ke telaga. Paling bersyukurnya manusia kepada Allah, yang paling bersyukur kepada manusia. Mudah. Alladzina hum begitu. Ini padahal kan orang-orang tauhid kadang ya tidak melihat ke manusia. Itu tak ada azwaji kecuali Ya ke bini. orang-orang kenapa kok yang paling bersyukur ke manusia menunjukkan itu paling bersyukur ke Allah? Berarti kurang bertauhid. Manusia kan paling lengkapnya makhluk. Berarti sebentar. Nah, maksudnya kan hadis ini paling bersyukurnya ke Allah itu paling bersyukur ke manusia. Berarti Khusus bini. Sebab ya kaidah tauhid kan tapi kayaknya kan kalau ada yang itu memberi laki, itu penggunanya yang ke bini. memberi adalah Allah. Enggak melihat wasail. Nah, yang melihat kecuali ke laki. makanya ya mungkin ya bersyukur tapi gak terlalu Lah, Kan manusia bukan Allah kan? iya bukan. Sering kali digunakan Manusia Allah. orang-orang yang terutama Takut. dalam serah terima. Mana enggak? Kisah, Konten. sehingga gue kisah. Enggak korelasinya itu lah. Orang yang paling bersyukur ke manusia itu berarti dia paling bersyukur ke Allah kan begitu. Kok bisa begitu? Ya bisa. Kan tadi tidurnya ya. Ya seperti orang yang paling taat kepada Gusti Allah yaitu orang yang taat kepada Kanjeng Nabi. Setidaknya itu. Artinya yang taat Kan kepada banyak. Kanjeng Nabi Kenapa itu loh tak bentuk-bentuk mau orang yang dekat, taat tapi- kepada Gusti Allah. Cuman gitu. Setidaknya syukur itu gitu. Umumnya lah bisa dilihat dari dohir gitu. Karena yang bersyukur atau berterima kasih kepada manusia itu juga perintah Allah. Otomatis ketika seorang itu berterima kasih kepada manusia, dia sudah plus berterima kasih kepada Allah. Contohnya pada ayat anishkurli wa liwalidayk. Anishkurli, hendaklah kau bersyukur kepadaku wa liwalidayk dan kedua orang tua. Oke, ada keterangan di Ihya tuh kalau nggak salah. Artinya kalau diberi, dikasih orang itu memberi balasan dengan terima kasih atau mendoakan kan gitu. makasih. Iya, ada tuh. Jasanya itu memberi. Orang yang hekam kau juga pengenalan langsung. Lah ini Iya, Sabar, termasuk pembahasan sesabar. syukur lisan ini termasuk syukur lisan. mensyukuri wasaid itu yang pemberi itu. Ini kan contoh-contoh orang yang bersyukur kepada Gusti Allah. Mungkin kambing yang bersyukur kepada Gusti Allah yang banyak bersyukur kepada kambingnya. Sehingga bolong lagi, masa manusia mau banyak bersyukur kepada kambing? Ya kan tak pantas. Contohnya, Manusia ya contohnya kepada- manusia bersyukur sama kami. Jangan. Ini mau berdekambing aja di kambing. Saya mau wa man lam yashkur wa man yashkurin nas lam yashkurin nas. Man kan dia orang kan. Memang kambing tak bersyukur. Ya. Artinya kekancan terus bataan. Persaudaraan. Dan begitu juga tak sangat tidak pantas orang yang sangat bersyukur kepada Allah, orang yang sangat banyak bersyukur kepada sapi itu. Kan tak pantas loh. Sesuai sampai sama itu yang Sapi namanya. Nah, ini seumpama. Maka sesama manusia Ya cukup ke Allah saja kan begitu. Kalau orang-orang tauhid kan ya cukup ke Allah. Karena manusia hanya wasail. nah, wasail itu wasailnya Gusti Allah, Allah juga ya Gus.
maksudnya itu ya kurang cukup. Enggak, perlu pemahaman. Kalau Bentuk. mementingkan Allah berarti dia mengabaikan perintah Allah yang lain. Ini nggak habis wali. Makanya di risalah di belakang itu risalah Ibnu Athaillah ke ikhwannya itu in kanat ainul qalbi tandur annallaha wahidun fi minnatihi. Kalaupun hati ini tahu kalau minnah itu cuma dari Allah, fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Cuman syariat itu mengharuskan harus ada terima kasih kepada makhluk. Bagi orang yang paham itu kan nggak ada imbas, artinya berterima kasih pada pemberi. Kalau orang yang nggak paham, nggak ngaji lah kan mungkin memandang pemberinya saja. Jadi nggak ada yang lupa ke Allah. Mungkin kan? Wadang pemberi yang dermawan bawa alam. Terima kasih. Itu kan kejadian Cium-cium dan hadisul ifki pada Siti Aisyah itu, di mana Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Siti Aisyah agar berterima kasih kepada Rasulullah. Ya Aisyah, uskuri Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah menjawab, wallahi la ashkuru illallah. Demi Allah saya tidak akan berterima kasih kecuali kepada Allah. Jika Siti Aisyah jawab sendiri, boleh tepat fana Siti Aisyah. Padahal Sayyidina Abu Bakar menunjukkan pada makom yang lebih tinggi, yaitu makom Bogor. gimana Pak? Ulangi. Berarti Sayyidina Abu Bakar nyuruh Sayyidina Aisyah berterima kasih pada Rasulullah. Pernah baca. Karena dia terlepas dari tuduhan selingkuh itu berkat ayat yang turun terhadap Rasulullah. Itu ayat. Kalau nggak salah di Ihya ada diterangkan ya. Ayat Barokah. Iya. Untuk waktu kambing Fana nggak lemah. Kesasar Pak. Contoh kambing. Juga seperti istrinya Nabi Yusuf kan ketika tahu Gusti Allah sang penolong kan mereka tak ngerena puasa itu kan. Tak ngerena Nabi Yusuf. Terus keterangan itu namanya. Di film. Film. Ya maksudnya terang Ya agak sama dengan cerita tadi itu. Artinya tidak berterima kasih kepada Nabi Yusuf itu kurang baik. Karena